Oke teman-teman, balik lagi sama saya ya, John X. Oke, di video kali ini teman-teman, saya bakalan survei lagi jagung saya yang ada di sawah Kode ya teman-teman. Di sawah yang satunya lagi, yang sawah Gade ya, ini Gade milik orang, saya gadekin. Jadi di sini saya akan menyurvei jagung saya yang kemarin saya tanam, jagung sejenis NK212 atau sableng ya teman-teman. Di usianya yang sekitar 15 hari dan sudah saya lakukan pemupukan pertama teman-teman. Jadi waktunya saya survei apakah jagungnya ada bulainya atau bagus, semoga saja bagus tanpa bulai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia jagungnya ya. Ini usianya 15 hari ya. Sudah saya lakukan pemupukan pertama sekitar 4 harian dari sekarang ya. Kemarin pas saja hujan. Ini contoh jagungnya. Sepertinya sih ini sehat ya teman-teman, nggak ada bulainya ya, keren banget ini. Semoga sampai besar pun nggak ada bulainya teman-teman. Kita lanjut periksa ya teman-teman. Ini sepertinya ada yang nggak beres teman-teman. Nah ini daunnya ini kok kayak ada ulatnya. Coba kita lihat. Iya teman-teman, ini ada ulatnya, cuman kok bekas ulat ya, ini ada bekas ulatnya, cuman nggak tahu ini kok nggak ada ulatnya ya. Oh ini dia teman-teman penyakitnya. Nah kan, nih kalian lihat nih, nggak kelihatan ya, bentar, itu nggak bisa fokus teman-teman kamera. Ini sebenarnya ada ulatnya teman-teman, masih kecil banget ini dia ulatnya. Nah ini teman-teman, kelihatan kan? Nah ini ulatnya teman-teman. Aduh, jatuh tadi, belum di krenyes teman-teman, nanti balik lagi nih. Ya udah biarin aja lah teman-teman. Mulai ada bulai ulat lagi teman-teman. Ternyata banyak kan diserang bulai ulat ya di sini. Nah ini juga teman-teman, ternyata banyak juga. Tapi tadi nggak ada yang satunya tadi ya, masih belum, ini belum nyampe. Ini harus cepat ditangani teman-teman. Nah ini sudah banyak yang diserang ya, cuman di daerah pojok sini teman-teman. Tanam jagung itu harus sering-sering disurvei teman-teman, karena sekarang ini banyak sekali bulannya. Kalau nggak disurvei, tahu-tahu itu udah habis ini dimakanin ulat ya. Yang sering ternyata bulai ulat di sini. Nah ini juga diserang nih. Daunnya ini kelihatan teman-teman ya. Dia harus cepat-cepat disemprot ya, pakai apa namanya, pestisida ulat, mereknya apa ya saya lupa teman-teman. Nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tahu ya. Ini lumayan luas, sekitar berapa kilo ya ini? 3 kiloan teman-teman. Benihnya ya, benihnya 3 kiloan dari sana sampai sana. Tapi ini bukan punya saya ya. Ini gadai milik orang, digadein ke saya teman-teman. Jadi saya tanamin jagung. Biasanya ditanemin tela ya. Ini sama saya tanamin jagung. Nah ini juga mulai diserang teman-teman. Nah daunnya ini kelihatan ya. Ini harus benar-benar cepat ditangani ya, bahaya ini. Kalau nggak ditangani, daunnya ini nggak ada hijau-hijaunya teman-teman. Dia langsung kayak gini, warnanya putih-putih, terus kering dan mati teman-teman. Tapi kalau masih kecil gini, kalau nggak dapat ditangani itu mati teman-teman. Karena dia masih kecil. Cuman semprotannya juga lebih enak teman-teman. Kalau masih kecil ini langsung kita semprot, kita arahkan ke pupusnya gini, langsung masuk dia. Jadi kalau ada ulatnya itu pasti langsung mati. Nah ini banyak banget ini ulatnya nih, banyak yang diserang teman-teman. Ini harus cepat ditangani nih. Nah sebenarnya bagus ini, saya bilang bagus itu karena ini tumbuh semua teman-teman, atau tuah semua ya bijinya, atau tikil ya. Jadi tinggal perawatannya. Kalau perawatannya sering-sering disurvei, sering-sering ditangani, sering-sering pokoknya diawasi lah teman-teman. Ini hasilnya bagus ini, soalnya tanamannya itu kerap ya, istilahnya gimana ya, tumbuh semua gitu loh teman-teman. Tikil semua, nggak ada yang nggak tumbuh. Jadi yang sebelah sini itu bagus kalau perawatannya serius ya. Kita lanjut ke kedokan yang kedua teman-teman, yang itu ya. Siapa tahu di sana ada bulai yang
aneh-aneh ya, kita nggak tahu ya, kita cek dulu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita ganti ke sini ya. Tadi di bawah situ lebih bagusan yang itu teman-teman ternyata daripada yang atas sini. Nah ini juga banyakan yang tumbuh, cuman ada juga yang nggak tumbuh teman-teman. Nah seperti ini nggak tumbuh atau nggak tuah ya di luangan yang sini. Nah ini penyebabnya sih kelihatannya bukan benihnya ya teman-teman, bukan benihnya ini, tapi apa namanya, tanahnya. Pas nanamnya itu langsung ada hujan deras, jadi dia tanahnya itu basah banget, jadi apa, bibit atau biji jagungnya itu busuk teman-teman, jadi nggak bisa tumbuh karena terlalu basah tanahnya. Harusnya itu jangan terlalu basah dan jangan kering banget ya, yang cocok itu untuk jagung. Nah ini sampai sana. Ada juga kedokan berikutnya itu di atas. Jadi ini per kedok dan itu per kedok ada 4 kedok ya teman-teman. Kalau di sini tuh kedok 1 kedok, 2 kedok, 3 kedok gitu. Kalau di tempat kalian apa namanya teman-teman? Komentar teman-teman di bawah. Ini bagus juga sih, kalau masih kecil aja sudah gini ya. Cuman lebih subur yang tadi teman-teman ternyata. Sepertinya ini tanahnya ya, faktor tanah tadi. Faktor tanah terlalu basah. Dan ini kalenan atau jalan airnya kurang teman-teman, kurang dalam. Jadi dia terlalu basah. Itu mengakibatkan jagungnya itu kurang, pertumbuhannya itu kurang bagus. Karena dia bacekan ya. Kalau istilahnya di sini bacekan atau terlalu basah tanahnya, jadi ya kurang bagus lah buat jagung ya. Cuman kalau nggak hujan sih nggak apa-apa sih ini. Ini semakin besar malah semakin bagus kalau nggak hujan ya. Cukup segini aja ya basahnya ya. Ini sih lumayan masih basah ya, masih gembur banget. Nah tanahnya belum kering karena di sini itu masih banyak hujan teman-teman. Padahal sudah bulan 6, biasanya bulan 6 itu udah mulai ngering ya. Banyak yang kering-kering itu tanahnya. Cuman atau nelo ya teman-teman, istilah kalau di sini tuh tanahnya nelo. Cuman ini kok masih banyak hujan, jadi tanahnya masih basah banget atau gembur banget ya. Ini kedokan berikutnya. Ini lumayan bagus juga daripada yang tadi ya, yang bawah. Ini tadi yang tengah. Yang bawah tadi paling bagus teman-teman, yang paling bawah ya. Paling gede, paling subur ya, karena tanahnya pas banget. Apa itu, jalan airnya dalam, dia jadi airnya itu nggak terlalu basah, tanahnya kering-kering basah dikit lah, nggak basah banget, jadi cocok banget buat jagung. Nah ini kecilnya kayak gini tuh udah bagus teman-teman. Ini kalau apa, terkena pupuk yang kedua, ini yang pertama aja belum nyetrum teman-teman. Pemupukan yang pertama belum nyetrum. Kok belum nyetrum bang, kan sudah 10 hari, sudah 4 hari ya belum nyetrum teman-teman. Karena nyetrum itu biasanya sampai 1 minggu baru kelihatan, dan ini ponskanya aja pupuknya nah masih utuh. Karena dia apa namanya, belum ada hujan lagi ya dari kemarin. Yang ureanya sih langsung hilang ya, langsung hilang urea karena dia terkena air sedikit aja. Kalau urea itu langsung hilang teman-teman. Tapi kalau ponskanya ini masih utuh ya, masih utuh sampai sana pun. Jadi belum nyetrum sepenuhnya, belum nyampe ke jagung sepenuhnya pupuknya itu. Ini mungkin semingguan ya, ini bakalan nyetrum, nanti kita survei lagi. Cuman yang di sini sepertinya ya teman-teman, itu nggak ada bulainya, nggak ada ulatnya. Nah kalian bisa lihat dari sini, daunnya itu utuh semua, nggak ada yang serawang-serawang putih itu ya, nggak ada yang serawang-serawang putih itu, kayak yang di bawah tadi. Kalau yang di bawah tadi dimakan ulat biasa ya, ulat jagung itu ya teman-teman. Yang sering di sini tuh ulat. Cuman kalau ditangani dengan tepat sih nggak apa-apa ya, tetap bisa ya jagungnya tetap pulih kembali. Cuman kalau nggak ditangani ya bisa mati teman-teman, karena ya yang diserang itu daunnya yang hijau tadi. Dia langsung daunnya itu memutih dan lama-lama garing ya, karena nggak ada zat hijau klorofilnya. Kalau cepat-cepat ditangani ya nggak apa-apa sih, masih pulihnya masih bisa lah ya, dipupuk lagi hijaunya itu, disemprot apa sama pestisida yang tepat, udah bisa bagus lagi. Oke lanjut, tinggal itu kedokan yang terakhir ya. Nah ini sehat semuanya alhamdulillah yang sini. Nah nggak ada yang dimakan ulat ya sepertinya teman-teman. Ini baru masih kecil banget ya, usia baru sekitar 15 hari. Nah ini di usia
10 hari ini kemarin saya langsung pupuk ya teman-teman, karena itu pas tanamnya itu dia nggak pakai ponska, nggak dikasih ponska, jadi harus cepat-cepat langsung dipupuk biar pertumbuhannya itu bisa langsung tumbuh besar gitu loh teman-teman. Kalau nggak dikasih ponska ya, kecuali kalau nanam tanam jagungnya itu pakai dikasih ponska di atasnya, nah itu bisa sampai 15 sampai 20, nggak lebih sih, bisa lebih sih teman-teman, 20 hari bisa mupuk juga nggak apa-apa, masih bisa, masih bagus ya, karena dia pakai ponska itu awet, dia hijaunya itu awet, tumbuh suburnya itu juga awet teman-teman. Dan di sini di kedukan terakhir ini juga sepertinya banyak yang sehat ya teman-teman, nggak ada bulannya, berarti yang ada bulannya cuman di kedukan yang pertama tadi ya. Di kedukan yang pertama itu banyak yang diserang ya, mulai dari situ berarti kita harus nyemprot pestisidanya dari situ teman-teman, biar ulatnya itu nggak nyampe sini ya. Ini juga sepertinya bagus ya pertumbuhannya. Nah ini nggak ada ulatnya, sehat, hijau biasa ya. Kalau yang diserang bulai tadi ya kalian tahu sendiri ya, kayak yang tadi ya. Nah daunnya pun ini hijau semuanya, nggak ada yang putih kayak tadi. Tadi kan diserang bentong-bentong putih ya, pinggir-pinggir sini, bentong-bentong sini. Nah itu bahaya tuh kalau nggak cepat-cepat ditangani teman-teman. Pokoknya nanam jagung itu harus teliti, harus perawatannya harus bagus. Kalau di musim seperti sekarang ini ya teman-teman, di musim apitan atau di musim sawah, beda kalau di musim labuan atau pertama kali ada hujan kita nanam jagung, itu beda lagi. Itu tanahnya lebih subur dan bagus teman-teman. Jadi bulannya itu jarang. Kalau sekarang ini banyak bulannya, kalau nggak diperiksa dengan hati-hati ya bisa bahaya. Karena ya apa-apa mahal teman-teman, bibit mahal, pupuk mahal, pestisida mahal. Kalau nggak serius bertani ya bisa rugi besar kita. Oke? Alhamdulillah ya teman-teman, bagus banget ini. Dari sini, nah sehat banget ini jagungnya, subur banget ini. Tapi kita harus sering-sering periksa ya teman-teman, karena bula itu sewaktu-waktu datangnya. Kalau kita nggak sigap, nggak siaga ya habis nanti jagungnya. Oke? Itu sampai sana ini gade 10 juta teman-teman, 10 juta dalam jangka 4 laboh atau 4 rendeng ya. Kalau di sini 4 musim ya, 4 musim ya namanya. Kalau di tempat kalian mungkin, kalau di tempat saya 4 laboh atau 4 rendeng. Oke, kita lanjutlah teman-teman. Ini tadi saya belum ngasih minum sapi-sapi teman-teman, langsung ke sawah nyurvei karena lama nggak kesini ya. Nanti tahunya kalau ada penyakitnya kan bahaya kalau nggak ditangani cepat-cepat. Karena jangan sampai jagung sebagus ini ya, di sawah sekeren ini dibiarkan diserang hama teman-teman. Harus kita awasi dengan baik. Nah ini teman-teman, yang pertama tadi ya bagus juga, ini keren juga nih. Cuman tadi ada yang diserang bulai ulat. Iya bener, bulat ya, bulai ulat. Nah ini sebenarnya sudah kerap sekali nih tumbuhnya. Sebenarnya penyebab nggak tumbuh atau nggak tuwoh itu busuk teman-teman, biji atau tanam bibit jagungnya ya. Tanahnya seperti ini nih. Nah ini kan terlalu gembur ya. Nah lumpur, bahkan seperti lumpur ini nggak bisa tanamin jagung teman-teman, terlalu basah. Jagungnya itu biasanya nggak mau tumbuh atau busuk ya dia, karena terlalu basah tadi. Ini aja saya kasih jalan air, ini jalan air sampai sana di tengah. Terus di sananya ada jalan air lagi itu. Ke sana ya, sebelah sana itu ada jalan airnya. Kalau enggak ini enggak bisa tumbuh teman-teman jagungnya ini. Baceken atau kuning-kuning gitu loh dia. Nah. Oke teman-teman, ini tadi saya habis survei jagung ya. Kebetulan lewat juga ke sawah, survei juga padi. Ini sudah mulai keluar ya. Sudah mulai keluar, mau berisi, ada burungnya juga tapi nggak banyak, nggak apa-apa lah, sedekah ya teman-teman. Dimakan burung sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting nggak semuanya aja ya teman-teman. Kita kebagian juga ini padinya juga, alhamdulillah ya, airnya cukup, nggak kurang. Jadi ini padi saya, cuman nggak saya tanami semuanya juga teman-teman, karena yang lainnya nggak ada airnya. Yang sebelah sana nah itu bahan jagung
buat nanam jagung ya. Nanti kalau sudah kering, ini masih basah banget tanahnya, nah masih banyak airnya, tapi sudah dibuatin kalenan atau jalan air ya. Itu dia jalan airnya. Nah, yang saya maksud kalau di tempatnya itu basah banget itu wajib ya teman-teman, karena kalau nggak ada nggak ada jalan airnya, itu kalau ada hujan itu dia langsung semuanya itu kena air. Jadi jagung-jagung koakan-koakan itu langsung tergenang air, jadi nggak bisa tumbuh teman-teman. Bahkan busuk dia, bibitnya, bibit jagungnya ya yang kita tanam itu busuk, nggak mau tumbuh dia. Ini jalan air gede banget dan dalam ini ya, sampai sana. Sini juga ada. Nah, semuanya jadi jalan air. Itu pun masih belum kering teman-teman, masih nunggu tanahnya itu agak kering. Kalau terlalu basah nggak bisa ditanami, nanti nggak tumbuh, percuma, buang-buang bibit ya. Ini padi saya ya, alhamdulillah ya. Pokoknya semangat aja bertani. Cukup lah pokoknya untuk kita makan ini. Bahkan nggak habis teman-teman ini. Kalau kita sendiri, kalau satu keluarga baru ini cukup nih ya. Alhamdulillah lah. Ini waktunya penyemprotan juga ya teman-teman, karena kalau waktu keluar ini kalau nggak disemprot kayak gini nih teman-teman. Nah, ini sudah mulai ada ini penyakit ini. Ini biasanya disebabkan oleh walang teman-teman, walang sangit. Nah, kayak ini nih walangnya nih. Nih tersangkanya ini nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih, masuk YouTube nih, masuk YouTube Bang. Halo, walang sangit nih teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ada lari semuanya. Nah, ini dia yang makanin itu teman-teman. Harus disemprot teman-teman. Ini bahaya kalau nggak disemprot, habis ini nanti. Pada coklat-coklat semua ya teman-teman. Nah, mantap. Lumayan luas lah ini teman-teman. Ini juga gadenan ya, bukan milik saya sendiri. Ini gadenan ikut tadi dengan lahan jagung tadi ya, 10 juta itu dengan ini 4 rendeng ya teman-teman. Mungkin bisa diperpanjang lagi kalau orangnya mau ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tipsnya menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya, belajar juga tani, cuman pengalaman saya seperti ini teman-teman. Kalau kalian menanam jagung itu di tempatnya itu becek, airnya itu sering meluap atau berhenti di area jagung, kalian harus membuatkan ini teman-teman, jalan air kalenan kalau di sini ya bahasanya. Nah, sampai sana itu ada jalan airnya, ini sana juga ada. Itu wajib ya teman-teman. Kenapa? Karena biar jagung itu tumbuh normal ya teman-teman. Kalau nggak dikasih ginian itu nggak mau tumbuh. Nah, ini sampai sana itu ada jalan airnya sampai sana teman-teman. Nah, dari sini pokoknya pinggir-pinggirnya ya, yang biasanya ditempati air ya, ditempati air yang meluap atau menggenang ya. Kok meluap, menggenang, airnya menggenang, kalian harus kasihkan ini jalan air. Ini juga ada teman-teman sampai sana ini ya. Nah, itu jalan air sampai sana. Sebelah sana juga ada, dari sana sampai sana. Di sini juga ada, dari sini sampai sana. Pokoknya ada jalan air semuanya, biar kalau ada hujan itu airnya bisa langsung hilang ya teman-teman. Biar airnya itu langsung hilang, nggak mengendap di sini ya teman-teman. Jadi jagungnya itu aman. Nah, ini keren banget nih. Mantap banget jagungnya, NK212 Sableng ya teman-teman. Ini saya seneng banget soalnya NK212 ini kalau di tempat saya teman-teman cocok tanahnya. Enggak semuanya harus, enggak bagus di semua tempat, enggak. Mungkin tapi lebih cocok ya teman-teman. Kalau di tanah saya kan tanah pasir sama tanah lempung ya teman-teman. Jadi cocok saya tanami sableng ya. Perkasa juga bagus, NK Sumut juga bagus teman-teman. Cuman sableng ini harganya terjangkau dan mudah subur juga, saya sukanya itu. Nah, ini bagus banget. Ini biasanya umur 30-40 hari itu kelihatan banget hijaunya teman-teman ya. Ini masih seperti ini, masih kecil soalnya. Cuman ini sudah menurut saya bagus lah ini untuk usia segini ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau menanam jagung itu sering-sering disurvei ya, sering-sering dipantengin lah, agar perawatannya itu bisa maksimal. Kalau ada bulai, ada waktunya mupuk gitu ya. Karena jagung ini telat sedikit aja, kadang mupuknya itu sampai nguning gitu sudah tumbuhnya nggak bisa normal. Biasanya itu kuning-kuning gitu ya, dia bisa pendek-pendek gitu, nggak normal. Pokoknya sering-sering disurvei aja lah pokoknya. Oke.
Oke teman-teman, itu tadi ya kegiatan saya mensurvei jagung, beserta mungkin ada ilmu atau pengalaman saya yang bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bertani saat ini. Kalau kalian ada keluhan atau apa-apa, komentar di bawah ya teman-teman. Mungkin siapa tahu saya bisa menjawab atau bisa membantu. Kita belajar sama-sama bertani. Jangan pernah takut bertani. Apapun pekerjaan kalian, yang penting kalian bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Jangan lupa beribadah ya teman-teman. Karena petani pun juga bisa berhasil kalau kita serius ya teman-teman. Bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain juga, dan juga bagi kita sendiri tentunya ya teman-teman. Oke, tetap semangat, tetap berusaha, jangan menyerah, dan tentunya semangat bertani. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, di subscribe juga ya teman-teman, di share ke teman-teman semuanya ya, ke teman-teman semuanya, ke keluarga, pokoknya share semuanya. Oke, jangan lupa loncengnya dinyalakan biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel John X ya teman-teman, biar kalau ada video baru langsung ada notif dan kalian bisa menontonnya. Oke, terima kasih, saya pamit undur diri ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya John X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.